proses dari mulai masak, kemudian pendistribusian sampai pencucian ompreng itu semua kita lakukan pengawasan. Dari MBG sendiri juga diharapkan nantinya ada ekonomi yang terus berjalan di sekitar masyarakat tempat MBG itu diadakan. Kalau keterangan kemarin nggak libur, tetap juga, tapi bentuknya mungkin yang bisa tahan lama. Jadi semacam ransum tapi yang bisa tahan lama. Saya beberapa kali dinas di tempat lain di daerah Sumatera, di Medan, Kalimantan Timur, NTB, memang di Bengkulu itu cukup tenang, cukup tenang. Bahkan anak-anak saya sendiri betah di sini. Kalau untuk cita-cita saya dulu itu sebenarnya nggak mau jadi polisi, Mas. Cita-cita saya itu untuk jadi guru olahraga dulu waktu itu. Karena saya lihat guru olahraga tiap hari bisa olahraga terus, dan memang saya hobi olahraga. Hampir semua olahraga saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya M. Syahbeni, pemimpin redaksi Tribun Bengkulu dalam program Bincang Tribun. Hari ini kita sudah bersama Irjen Pol Mardiono SIK MSI Kapolda Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah Mas Bebeng. Hari ini kabarnya puasa, Pak Kapolda. Insya Allah, kebetulan hari Kamis. Hari Kamis, ya. Memang udah biasa puasa, Pak Kapolda. Alhamdulillah, kebiasaan itu. Luar biasa. Oke, sesuai dengan tema kita, makan bergizi gratis, khususnya di Provinsi Bengkulu, yang juga saya baca-baca Polda Bengkulu adalah salah satu lembaga yang juga sangat berperan aktif di berhasil atau tidaknya MBG di Provinsi Bengkulu. Pak Kapolda, boleh diceritakan sedikit saat ini proses MBG ini sudah berjalan sejauh mana di Provinsi Bengkulu? Terima kasih Mas Bebeng. Alhamdulillah di Polda Bengkulu sesuai dengan arahan Pak Presiden waktu itu ditindaklanjuti dengan Kapolri, kemudian diperintahkan kepada kami yang ada di Polda itu untuk menindaklanjuti program makan bergizi gratis itu. Dan kita sudah kerjasama dengan beberapa donatur dan yayasan yang ada di Bengkulu. Alhamdulillah saat ini di Bengkulu, di Polda Bengkulu, yang dikelola Polda Bengkulu ada yang sudah running ada 13 MBG. Itu yang di Polda sendiri ada 2, selebihnya ada di Polres. Kemudian yang 3 lagi menyusul nanti akan diresmikan, sudah 100%, sudah pelatihan, tinggal meresmikan nanti. Insya Allah mungkin minggu depan sudah diresmikan 3. Kemudian ada 5 lagi yang itu sudah pembangunan, sudah 100%, dan tinggal menunggu izin dari PGN Pusat. Itu yang saat ini sudah kita lakukan, Mas Bebeng. MBG ini kan program yang sangat utama, khususnya Pak Presiden menurunkan ke Pak Kapolri. Kalau dari kacamata Pak Kapolda sendiri, apa sih manfaat dari MBG ini? Terima kasih Mas Bebeng. Tadi disampaikan ini program yang memang luar biasa dan ide cemerlang dari Bapak Presiden kita, di mana sebenarnya MBG ini bukan hanya untuk menyiapkan makan bergizi gratis untuk anak-anak kita supaya nanti ke depan bisa ada peningkatan di kecerdasan dan mungkin tubuhnya ya supaya sehat. Namun di balik itu semua bukan hanya itu aja yang diharapkan Bapak Presiden. Dari MBG sendiri juga diharapkan nantinya ada ekonomi yang terus berjalan di sekitar masyarakat tempat MBG itu diadakan. Contohnya di MBG itu sendiri ada sekitar 54 petugas ataupun pekerja ataupun relawan yang direkrut untuk menjadi pekerja yang di dapur itu. Itu yang pertama, sehingga ibu-ibu ataupun bapak yang ada di sekitar situ yang tidak punya kerja bisa direkrut untuk menjadi relawan, dan ini juga digaji. Kemudian yang keduanya untuk semacam penyedia yang kaitan dengan kelengkapan MBG, contohnya ada beras, telur, dan sayur-sayuran yang ada di sekitar itu juga direkrut, sehingga itu merupakan suatu kesinambungan. Jadi yang bisa dimanfaatkan di sekitaran dapur itu. Itu luar biasa programnya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi bisa untuk
memutar jalur ekonomi yang ada di sekitar dapur MBG itu, Mas. Itu. Terutama kalau berbicara tujuan utamanya adalah untuk Indonesia Emas 2045. Betul. Artinya ini salah satu cara yang benar. Yang brilian. Brilian. Betul. Ya. Nah, untuk sejauh ini Polda Bengkulu sendiri intensif apa sih untuk mengontrol program MBG ini agar berjalan lancar di Provinsi Bengkulu? Ya, alhamdulillah kita perintahkan setiap dapur MBG itu ada beberapa orang yang mengawasi. Contohnya tiap dapur itu ada Babin Kamtibmas yang mengawasi. Selain Babin Kamtibmas yang mungkin pengawasan secara eksternal, di dalamnya juga ada anggota kita di Dinas Kesehatan, di bagian kesehatan yang mengecek secara rutin makanan-makanan yang akan keluar, itu dicek menggunakan security food itu. Selain itu juga ada Bayangkari yang kita libatkan di Bayangkari yang ada di sekitar situ. Itu kita libatkan, termasuk ada pengawasan dari Polda, yaitu dari Irwasda dan Kabid Propam. Itu secara rutin melakukan pengawasan dan mengecek secara ketat bagaimana mekanisme dan proses dari mulai masak, kemudian pendistribusian sampai pencucian ompreng itu semua kita lakukan pengawasan sehingga mudah-mudahan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membahayakan anak-anak itu tadi itu, Mas. Oke, ini kan kerjasama dengan berbagai lembaga. Betul. Sejauh ini sinergitas antar lembaga dalam melakukan MBG ini komunikasinya? Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan TNI, kemudian dengan Pemda dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar itu juga, supaya bisa membantu untuk melakukan pengawasan juga. Alhamdulillah selama ini koordinasi sudah berjalan bagus, terbukti memang alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu, Mas. Cukup luar biasa untuk kerjasamanya. Untuk menjaga ritme ini agar terus berjalan sesuai dengan koridor, apa kiat-kiat dari Pak Kapolda sendiri? Kiat-kiatnya ya memang kita harus capek, kalau dibilang capek harus capek, karena kita langsung ikut juga melakukan pengawasan, kita kontrol tiap hari. Jadi selain saya ada Wakapolda, ada Irwasda, kemudian Karoop dan lain-lainnya, itu secara rutin saya perintahkan untuk bergantian untuk mengontrol. Kita bagi beberapa tempat itu menjadi pengawasan dari para pejabat utama ini, sehingga kalau ada apa-apa itu tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab kamu, seperti itu. Jika mereka tiap hari memberikan pengawasan, memberikan instruksi dan melaporkan kepada saya dan Wakapolda, sehingga terjadi kesinambungan termasuk koordinasi dengan TNI dan Pemda dan masyarakat yang sekitar. Alhamdulillah antusias cukup lumayan. Pak, ini kan karena kerjanya kontinu, ya, berkelanjutan terus. Tentu pasti ada 1-2 personil Polri pasti ada ya lelah lah gitu. Ya. Bagaimana Pak Kapolda menyemangati teman-teman? Kalau di Polri sendiri kita tidak kita libatkan langsung. Jadi tidak ada alasan untuk capek, lelah, nggak ada karena tidak langsung. Karena pekerja-pekerja sendiri kan sudah ada. Tadi relawan dan sudah digaji. Kemudian untuk Bayangkari juga itu kan bukan anggota Polri, Bayangkari di luar Polri itu kan istrinya anggota Polri. Mereka tidak ada tugas, kita libatkan di situ untuk melakukan pengawasan. Kalau Babin Kamtibmas itu sifatnya kan insidentil aja, cuma mengecek bagaimana mekanismenya sambil melakukan pengawalan pendistribusian makanan itu. Jadi saya kira nggak capek. Kalau capeknya mungkin kalau pas musim-musim seperti ini memang agak capek karena kalau ada beberapa tempat misalkan di wilayah itu yang cukup jauh tempatnya untuk distribusi, sehingga mungkin anggota yang mengikuti mungkin agak capek. Ya, betul. Tapi saya kira masih dalam batas kewajaran. Cuma kalau memang pas ketemu jalan-jalan becek, jalan-jalan itu yang harus ekstra hati-hati lah, bukan. Kalau capek saya kira nggak capek. Itu salah satu cerita menarik dalam Polri dalam mengawal program MBG ini. Gitu. Nah, tapi saya lihat beberapa kali Jenderal juga rutin mengecek dapur umum, mengecek SPPG. Ada cerita menarik yang lain, Jenderal, yang pernah ditemui saat melakukan pengecekan? Cerita menarik saya kira ada, Mas. Yaitu tadi sampaikan. Waktu itu kan memang ada hujan lebat. Pada waktu itu memang
pas lagi ngecek ada mau distribusi. Jadi kendaraannya mungkin terjebak becek sehingga anggota pun bingung karena nggak bisa jalan, mereka kontak ke sana kemari, nggak ada yang bisa bantu karena hujannya lebat. Alhamdulillah nggak lama itu hujannya, nggak begitu lama berhenti sehingga bisa berjalan kembali. Itu yang merupakan satu hambatan ataupun mungkin satu cerita yang cukup menarik. Namun saya tekankan lagi kepada anggota, selama kalian melaksanakan tugas itu dengan ikhlas dan dengan kesadaran, saya kira nggak ada capeknya dan nggak ada hambatan itu. Ya, anggap kerja itu sebagai ibadah, saya bilang gitu. Itu. Ya. Tapi kalau tadi kan sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit tadi soal pengawasan segala macam, ada Babin Kamtibmas. Tapi sebenarnya MBG ini untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi, sebenarnya fungsi pengawasan yang ideal itu seperti apa sih? Fungsi pengawasan yang ideal tentunya mereka harus mengawasi secara langsung dan secara rutin. Baik itu mulai dari pembuatan atau memasaknya, kemudian atau yang diawali dari sortir barang-barang yang masuk. Kemudian masak, kemudian pendistribusian, dan sampai dilihat betul-betul keamanan waktu didistribusikan itu. Itu pengawasan yang tentunya harus dilakukan oleh anggota kita, terutama bayangkari ataupun yang melekat di situ. Karena tadi sampaikan anggota kan nggak sifatnya langsung secara rutin. Namun kalau kita datangin, kita kontrol dan menyadari tugas masing-masing, saya kira nggak, itu masih bisa dilaksanakan. Ya. Artinya laporan-laporan tentang SPPG, tanda umum itu setiap hari masuk ke? Setiap hari masuk, ya. Setiap hari harus lapor ke kita. Jadi kalau misalkan ada hambatan-hambatan bisa kita sampaikan. Kita kan ada grup khusus SPPG ataupun MBG itu. Hari ini disalurkan ke daerah sini sekian. Misalkan dapur A laporkan sekian, penerimaan manfaat sekian. Ada beberapa yang tidak menerima karena hambatannya seperti ini, mungkin tidak masuk, ataupun ada lagi sedang ujian. Itu ada beberapa kan yang tidak harus kita kasih terus-menerus itu, Mas. Tapi kan namanya program yang berkelanjutan, ya, tentu tantangan-tantangan ke depan ini berubah-ubah, Jenderal. Iya, betul. Itu bagaimana, Jenderal, mulai menganalisa ke depan ini apa nanti tantangan yang akan terjadinya gitu? Kalau untuk tantangan tadi saya sampaikan mungkin kaitan dengan iklim ya. Kita lihat beberapa minggu ini iklim di badai mana? Terus ya, di Bengkulu itu badai terus. Ini mungkin kita masih melihat di Bengkulu. Bagaimana kita melihat yang di Muko-Muko, bagaimana yang di Seluma, bagaimana daerah-daerah pedalaman yang jalannya masih kurang bagus, itu mungkin menjadi evaluasi dari kami dan analisis dari kami supaya ke depan seperti apa sih untuk menghadapi ancaman seperti ini, termasuk adanya laporan-laporan ataupun dari penyampaian masyarakat ataupun anak-anak kita, Pak ini nggak harus makanannya nggak harus ini terus, itu sebagai tantangan juga, sehingga kita laporkan ke kepala SPPG-nya supaya paling tidak bisa sekali-kali ikut memenuhi apa yang diinginkan anak-anak itu. Itu masalah satunya. Artinya Jenderal sudah pernah melihat menu-menunya sendiri kan? Langsung kita lihat langsung terus. Menurut Jenderal gimana itu? Kalau saya lihat di situ udah bagus, Mas. Bahkan kalau saya bandingkan dengan yang lain ya, saya melihat beberapa yang lain ini udah luar biasa di tempat kita ini. Kemarin saya lihat ada nasi kuning, ada burger juga ada. Nasi kuning dengan ayam, dengan tempe, orek, semuanya seperti itu udah luar biasa. Dibandingkan dengan laporan-laporan yang saya terima di kampung halaman saya sendiri, pada protes, itu saudara-saudara saya pada protes, ini kok beda dengan yang kamu punya di sana, seperti itu. Kalau di Bengkulu, alhamdulillah masih bagus sekali, Mas. Bagus. Ya, bagus. Terkait tantangan ke depan tadi, Jenderal. Kita kan nanti akan memasuki yang namanya bulan Ramadan itu. Ya, artinya untuk MBG itu kita libur dulu atau gimana tuh, Jenderal? Kalau keterangan kemarin nggak libur, tetap juga, tapi bentuknya mungkin yang bisa tahan lama. Jadi semacam ransum tapi yang bisa tahan lama. Mungkin bentuknya nanti kita bikin, kalau kemarin kan ompreng, mungkin nanti akan dibikin
kotak atau plastik yang tidak membahayakan itu. Agar anak-anak bisa bawa Agar anak bisa ke bawa rumah. pulang ke rumahnya untuk buka puasa nanti seperti itu. Ini terjawab nih pertanyaan dari Iya. Tribuners. Karena netizen kita bertanya nih, Pak Jenderal, ketika nanti Ramadan, apakah MBG-nya juga libur? Masih terus, Dan ya, terus jalan, terus Jenderal? tetap jalan. Oke. Nggak mungkin anak-anak nggak kita kasih makan kan. Karena ini program yang nggak bisa berhenti, harus terus continue terus. Ya. Tapi kalau boleh digambarkan sejauh ini kolaborasi Polri dengan lembaga-lembaga lain dalam mengawal program Pak Prabowo ini untuk Provinsi Bengkulu sendiri, menurut penilaian Jenderal dari 1 sampai 10 udah berapa nih nilainya? Program ini Mas ya? Iya. Saya kira udah 10 Mas. Udah Kalau 10, bisa 11 mungkin 11 tambah. Artinya tinggal Luar biasa memang. menjaga ritme agar kekompakan ini nggak retak di tengah jalan gitu. Betul, ya. Harapan kami juga sampai walaupun nanti misalkan 10 tahun lagi beliau nggak dipilih jadi presiden lagi, mungkin bisa terus lanjut terus. Mudah-mudahan karena manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin dengan inovasi-inovasi yang mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman nanti. Kalau anak-anak sekarang kan sukanya yang banyak-banyak instan. Kemarin minta Pak sekali-kali burger. Nah, saya tanya burger ada juga, ada bakso, ada juga bakso gantian seperti itu. Oke. Ya. Nah kalau kita ngobrol ke masyarakat soal MBG, itu kita sudah tidak bisa melepaskan lagi peran Polri, Ya. Jenderal. Artinya ketika ada polisi, masyarakat ini sewaktu-waktu bertanya juga yang soal MBG. Fungsi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sendiri, Polda Bengkulu rutin melakukan. Alhamdulillah kita rutin. Jadi selain yang disosialisasikan oleh para Babin Kamtipmas kita yang ada di desa-desa itu, kita juga tiap Senin itu saya perintahkan para pejabat utama saya termasuk Kapolres dan pejabat-pejabat yang ada di wilayah di Polsek itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Salah satunya sosialisasi tentang MBG ataupun dapur ini. Jadi dari situlah mungkin mereka bisa paham dan tahu manfaat dan kegunaan dapur MBG ini. Itu dari situ mereka sosialisasikan dan anak-anak saya kira udah banyak yang paham tentang itu. Ya. Ini kan selain anak-anak juga orang tua, Jenderal. Ada orang tua. Apalagi kemarin sempat kita melihat terjadi insiden di daerah-daerah bahwa ada yang keracunan. Berarti kan membangun kepercayaan orang tua lagi ini kan lumayan butuh waktu, Jenderal. Artinya sosialisasi ini bisa menjawab persoalan itu. Ya. Alhamdulillah kemarin memang ada kejadian ya di Lebong ya, kalau nggak salah itu. Dan itu udah kita lihat memang kesalahan bukan mutlak sama pengelolanya, tapi lebih ke bahan baku makanannya. Jadi harusnya makanan ini dimasak secara matang, rupanya belum sampai matang. Dan itu sudah menjadi analisis kami dan sekarang tugas kami kemarin saya perintahkan khususnya di bagian psikologi untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak sekolah yang ada di situ, kepada orang tuanya supaya mereka bisa kembali bersemangat untuk bisa menerima makanan yang dibuat oleh di MBG itu di dapur itu. Ya alhamdulillah Lebong sekarang sudah buka kembali, sudah berjalan kembali. Masyarakat sudah mau menerima dan anak-anak sudah tidak takut lagi. Karena itu memang ada sedikit kelalaian bukan dari petugas-petugasnya. Saya kira kalau kita lakukan sesuai dengan SOP yang benar, itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin di Lebong itu. Ini sekarang udah lancar, udah jalan kembali di Lebong. Ya. Artinya kan anak-anak nih kadang ingin untuk makan itu. Betul. Kadang kan kalau di luar orang tuanya yang sangat khawatir ini. Kalau bisa ya nak makan bekal aja gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang saya lihat mulai orang tua juga sudah mulai percaya kembali. Artinya anak-anak sudah apalagi melihat menu-menu khususnya yang di Bengkulu ini sangat variatif sekali. Betul. Iya betul. Kita langsung awasi langsung. Bahkan kemarin saya tanya ini kenapa makanan nggak dihabiskan saya tanya sama anak-anak. Kebetulan saya ngecek di situ. Untuk adik saya, loh ini dibawa pulang. Jadi sampai dibawa pulang untuk adiknya. Itu seperti mungkin saking enak bagusnya menunya itu dibawa untuk adiknya. Mungkin dia kasihan sama adiknya dibawa pulang itu. sampai seperti itu. Kalau ini kan yang kita lihat di pemberitaan ini bahwa MBG ini kan nggak hanya menyasar
ke anak-anak Ya, sekolah. betul. Tapi ada juga yang Ibu hamil, menyusui, itu ya. Polri juga ikut di situ. Ikut semuanya. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin di situ kita kekurangan satu tempat SPPG itu kekurangan untuk penerima manfaat, itu bisa kita alihkan ke ibu-ibu yang hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang masih di bawah umur. Itu juga kita datakan semua. Ada semua datanya. Artinya inline dengan program pencegahan stunting ini sebenarnya. Betul, gitu, ya salah satunya salah itu. satunya. Ya, salah satunya untuk mencegah stunting itu. Iya, stunting itu, oke. Tapi untuk yang artinya kan memang penerima manfaat untuk yang bukan anak sekolah ini mungkin porsinya lebih kecil ya, Jenderal? Iya, lebih kecil. Tapi itu tetap dengan SOP sama seperti yang untuk anak-anak sekolah tadi, Betul, pengawasannya? sama. Dan lebih ketat lagi mungkin karena ada dua, khususnya untuk ibu hamil kan ada dua yang harus diberikan manfaatnya kan. Itu tadi. Oke. Nah, saya lihat kan Polri kan cukup sangat tanggap dengan isu-isu MBG, Jenderal. Ketika ada hal-hal kecil itu langsung bisa diselesaikan betul. oleh Polri, khususnya Polda Bengkulu sendiri yang terjadi di sini. Itu sebenarnya apakah memang semua anggota Polri ini sudah tahu visi misi manfaat ke depan MBG ini untuk apa, atau memang sosialisme polisi itu memang seperti itu? Memang itu sudah tugas kami, jadi untuk melakukan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan itu sudah mau tidak mau harus mereka kalau sudah ada perintah dari pusat harus dilaksanakan, harus kita sosialisasikan di internal dulu. Setelah mereka paham betul, baru disampaikan ke masyarakat. Itu secara wajib hukumnya harus disampaikan kepada anggota-anggota kita, dan supaya anggota kita paham dan lanjut sosialisasi ke masyarakat. Ya, itu Mas. Jadi ke depan apa yang akan mungkin ada inovasi baru dari Polda Bengkulu untuk agar program MBG ini berjalan lebih baik lagi ke depan? Ada beberapa tempat kemarin saya melihat, contohnya di Brimob ini Mas, saya lihat itu ada MBG, kadang-kadang makanan ini mereka ada yang nggak suka juga, ada yang nggak habis kan. Itu mereka kadang-kadang dibuang. Kemudian saya lihat di belakang MBG itu ada kolam. Nah, saya perintahkan kebetulan di Brimob, coba kalau di situ ada kolam-kolam ikan, makanan-makanan bekas ini yang nggak kemakan, ada beberapa dikasih ke ikan-ikan itu, ya pakan ikan, dan di situ di atasnya juga ada ayam. Mungkin bisa dilihat nanti di Brimob itu. Jadi di atasnya ayam, ternak ayam pakai kandang, dan saya lihat sudah menghasilkan, dan mereka udah pas lah. Ada juga bebek, pelihara bebek di sekitar itu MBG. Jadi bermanfaat semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Sisa-sisa makanan, mungkin ada anak-anak kadang-kadang nggak suka kan, mungkin nggak suka sayur ini, itu dia dimakan sama bebek, sama ayam itu, sama ikan itu. Jadi manfaatnya banyak juga. Itu mungkin nanti yang akan kita jadikan inovasi, khususnya di Polres-Polres yang ada dapurnya. Dilihat kalau memang di situ ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk ternak, alangkah bagusnya kalau bisa dimanfaatkan kan. Karena itu hasilnya juga bisa untuk digunakan untuk menyuplai di dapur itu Mas. Ya. Gitu. Tapi kan saya lihat sentimen dari netizen khususnya untuk dapur-dapur umum yang di bawah naungan Polri, ini kan kesannya sangat positif karena higienis, menu-menunya variatif. Apakah yang dapur-dapur lain yang di luar naungan Polri ini juga diberikan edukasi untuk agar minimal sama nih dengan yang di naungan Polri? Iya, saya kira sama Mas. Jadi karena kita sumbernya kan dari satu tempat, dari MBG pusat. Jadi sosialisasi juga sama. Cuma itu tadi nanti kalau tergantung dari manusianya. Kalau mereka memang tidak melakukan SOP itu dengan baik, kalau kita kan memang di Polri sesuaikan SOP. Karena menganggap bahwa itu benar-benar sangat berbahaya apabila nanti ada keteledoran ataupun melakukannya di luar SOP. Kalau kita memang adakan pengawasan ketat. Kalau di tempat lain saya kira sama. Jadi karena kita sumbernya kan sama tadi dari MBG pusat, sosialisasinya SOP-nya sama. Namanya manusia kadang-kadang kan agak teledor, agak lalai. Ya kalau memang itu ada kelalaian ya kita nggak bisa ngelihat lagi. Mudah-mudahan ini enggak lah. Karena kita
Karena sumbernya evaluasi kan sama. jalan terus kan? Evaluasi tetap jalan terus. Dan sudah ada penekanan kalau nanti ada ada keracunan atau penyalahgunaan itu akan dievaluasi MBG-nya. Itu mungkin yang harus dimengerti oleh kita semua. Oke. Ya. Ada statement untuk masyarakat Provinsi Bengkulu terkait MBG ini, bahwa MBG ini program yang sangat luar biasa dari Pak Presiden, maka Polda Bengkulu khususnya ini akan terus menjaga program ini berjalan juga dengan sangat baik. Silakan. Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang dari Bengkulu. Saya meyakinkan bahwa program yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, program MBG ini sangat luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut karena manfaatnya banyak sekali. Selain untuk mencapai ataupun menciptakan anak-anak kita nanti menjadi Indonesia emas di tahun 2045, juga paling tidak nanti bisa untuk membuka ataupun menghidupkan perekonomian yang ada di sekitar dapur MBG ini. Salah satunya tadi saya sampaikan, bisa merekrut tenaga kerjanya. Kalau satu MBG itu bisa 45 orang di sekitar kita, belum lagi itu nanti ada di sekitar penyuplai itu diharapkan dari sekitar MBG itu. Itu sangat luar biasa. Jadi ini program yang dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, harus kita dukung dengan sepenuhnya, dan apabila terjadi hal-hal yang mungkin keteledoran itu disampaikan kepada kami untuk kita evaluasi dengan secepatnya. Terima kasih. Itu tadi kita berbincang tentang MBG yang sudah sangat luar biasa di Bengkulu ini, tapi rasanya kurang lengkap kalau kita nggak mengulik 1-2 pertanyaan dari Pak Kapolda. Jenderal, izin. 7 bulan sudah di Provinsi Bengkulu. First impression ketika sampai di Bengkulu apa, Jenderal? Yang di pikiran Jenderal, Bengkulu itu seperti apa ya? Jujur saya waktu itu begitu keluar telegram dari Pak Kapolri, saya perintahkan kemari, jadikan Kapolda, saya kaget, Bengkulu itu di mana sih, saya bilang gitu. Di daerah mana? Akhirnya saya, untung ada Mbak Google kan, kita lihat di Google, oh Bengkulu itu rupanya di sekitar Jambi, Lampung, dan wah ini baru saya tahu, baru Bengkulu. Tempat-tempat lain hampir semua di Indonesia saya udah hampir tahu, tapi di Bengkulu kemarin saya nggak tahu. Tapi setelah masuk kemari, setelah tahu, oh rupanya Bengkulu di sini. Itu Mas, tanggapan saya pertama belum tahu Bengkulu seperti apa. Nanti 7 bulan ini sudah mengekspor semua. Alhamdulillah daerah, sudah hampir semua. Kebetulan kemarin kita lakukan kunjungan kerja di Polres-Polres, hampir semua Polres sudah saya kunjungi, termasuk kalau ada undangan-undangan di pesantren, di apa, itu insya Allah akan saya datangi, karena disitulah saya bisa tahu, oh ini tempatnya. Jadi hampir semua udah tahu sekarang Bengkulu itu seperti apa dan sejarahnya seperti apa. Kalau ditanya, saya udah bisa ngomong dan bisa menjelaskan. Sudah bisa menjadi duta Provinsi Bengkulu, Jenderal. Dan saya beberapa kali dinas di tempat lain di daerah Sumatera, di Medan, Kalimantan Timur, NTB, memang di Bengkulu itu cukup tenang, cukup tenang. Bahkan anak-anak saya sendiri betah di sini. Kalau di Jakarta udah males kembali ke Jakarta, karena yang pertama macet, terus waktunya habis di jalan. Kalau di Bengkulu kita kemana-mana masih aman. Cuma kadang-kadang yang tidak bisa kita pungkiri itu masalah musim sekarang ini kan, lagi musim badai. Kadang-kadang kita takut juga kan, termasuk gempa yang sering terjadi. Itu aja Mas. Itu first impression. Ya. Tapi untuk makanan, untuk tempat-tempat itu sudah mulai bisa berbaur. Makanan sudah, saya lihat makanan enak-enak. Bisa dilihat sekarang, awalnya berat badan saya 75, sekarang udah naik jadi 78 sekarang. Artinya makanan Bengkulu sudah dicobain semua? Udah dicoba semua. Dan alhamdulillah enak-enak semua. Kurang pas kalau masyarakat Bengkulu tidak mengetahui perjalanan karir Jenderal. Sebenarnya cita-cita menjadi seorang polisi ini memang dari kecil atau tiba-tiba ketika tamat sekolah baru terpikir, atau ada dorongan dari orang tua seperti apa? Kalau untuk cita-cita saya dulu itu sebenarnya nggak mau jadi polisi Mas. Cita-cita saya itu untuk jadi guru olahraga dulu waktu itu. Karena saya lihat guru olahraga kan tiap hari bisa olahraga terus, dan memang saya hobi olahraga. Hampir semua olahraga saya bisa.
dari sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, badminton, biliar, terus golf, hampir semua bisa. Sehingga saya pengen masuk waktu itu SPG kan, SPG bagian olahraga. Namun seiring berjalan waktu, karena kalau saya sekolah untuk sekolah ke situ memerlukan biaya, saya nggak mungkin kalau itu karena memang dari keluarga kurang mampu kan. Kemudian ada waktu itu Pak Agus Andrianto, sekarang Menteri IMIPAS, Imigrasi, dan itu kebetulan senior saya waktu saya kelas 1. Itu beliau waktu taruna tingkat 3, beliau memberikan sosialisasi kepada SMA kami, SMA yang dari Blora itu, bahwa untuk masuk menjadi akabri tidak memerlukan biaya. Baru itulah muncul keinginan saya untuk bisa menjadi anggota Polri. Sebenarnya bukan Polri waktu itu, pengen akabri aja, pengen masuk itu aja. Saya persiapkan fisik, mental, akademik, dan itulah yang membuat motivasi saya. Beliau menyampaikan seperti itu. Untuk masuk menjadi anggota untuk masuk akabri tidak diperlukan biaya. Termotivasi saya dari situ. Benar-benar, alhamdulillah setelah lulus SMA, tes, diterima. Itu Mas. Dan kemudian sampai sekarang. Menyangka nggak Jenderal bahwa akhirnya bisa sampai di posisi seperti ini? Tentunya nggak menyangka sama sekali Mas. Dulu jadi tadi sampaikan jadi guru olahraga udah luar biasa. Kalau di kampung saya kan, apalagi bisa jadi Pati sampai sekarang, apalagi jadi Kapolda. Kalau di kampung udah luar biasa sekali. Saya pernah baca sepenggal bahwa Jenderal ternyata adalah seorang yang kutu buku. Itu betul Jenderal? Betul. Apa itu? Kenapa tertarik membaca-baca? Ya karena kita memang dari anak nggak mampu yang pertama Mas. Kemudian tiap saat kita dihadapkan pada buku-buku, dan bukan hanya buku aja. Setiap kali saya menemukan koran, menemukan buku-buku yang di jalan, yang kira-kira menarik saya baca sampai saya bawa pulang. Kemudian kalau di sekolah waktu SD itu sudah ada perpustakaan, hampir habis perpustakaan itu saya baca terus. Dari situlah timbul motivasi saya terus sampai SMP, SMA, bahkan waktu kuliah itu sampai saya punya anak, saya bawa anak-anak saya tiap minggu itu wajib membeli buku 2. Saya tekankan kepada anak-anak saya. Tiap kali jalan-jalan, pokoknya ngambil buku di Gramedia 2 tiap minggu itu. Iya. Apa yang terserah diambil, yang penting dibaca. Penting di rumah dibaca. Ya. Oke. Nah ini bagian terpenting Jenderal. Artinya kan step by step, tentu nggak semuanya berjalan dengan lancar. Ya, betul. Nah ini yang paling penting untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, untuk anak-anak di Indonesia juga lah sebenarnya. Apa sih prinsip hidup Jenderal yang ketika mulai banyak badai masalah, tantangan, kok bisa tetap bertahan sampai akhirnya bisa seperti ini? Terima kasih. Kalau prinsip hidup saya sendiri selalu berbuat yang baik dan terbaik dimanapun berada. Tidak terlepas nanti ada cemoohan orang, yang penting kita tetap harus selalu berbuat baik dan terbaik. Itu aja Mas. Oke, luar biasa. Oke, Tribuners, setengah jam lebih. Sebenarnya masih banyak sekali ini saya ingin mengulik kehidupan Jenderal ini. Namun rasanya nanti next episode-nya kami Tribun Bengkulu mengundang Jenderal untuk ke studio kami Jenderal. Oke, silakan. Oke, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Irjen Pol Mardiono IKMSI, Kapolda Provinsi Bengkulu. Semoga yang kami bicarakan bisa diambil manfaatnya dan menjadi motivasi untuk para Tribuners. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.